La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini hidupnya akan berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain, dan kehidupan manusia ini tidak akan berhenti ceritanya, tidak akan selesai ceritanya sebelum sebagian manusia ke surga, sebagian manusia ke neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia ke surga, sebagian manusia ke neraka. Barulah cerita seorang anak manusia ini selesai. Hadirin dimuliakan Allah SWT, dan dunia ini adalah merupakan tempat usaha. Macam-macam usaha ada di dunia ini, tetapi pusat segala usaha, sumber segala usaha yang ada di dunia ini hanya dua saja. Yang pertama kali adalah usahanya para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Usaha mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, sehingga akhirnya masuk dalam surga Allah. Usaha yang kedua adalah usahanya iblis dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Usaha agar manusia ini ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, sehingga akhirnya masuk di dalam neraka Allah. Iblis ini usaha tanpa digaji. Dia tidak minta jabatan. Iblis tidak ingin jadi raja, tidak ingin jadi kaya, tidak ingin bayaran, tidak ingin pujian, namanya iblis. Tetapi dia usaha didorong karena kebenciannya kepada manusia. Saking bencinya kepada manusia ini, maka iblis itu siang dan malam usaha bagaimana manusia ini seluruhnya masuk dalam api neraka. Dan yang bisa menandingi usaha iblis ini adalah usaha para nabi. Para nabi tidak minta gaji, tidak minta jabatan, tidak minta pujian, tidak minta apa saja, tetapi usahanya ini hanya dorong karena sayangnya kepada umat manusia, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Didorong karena kecintaan, sayang kepada manusia, maka para nabi, para rasul ini siang dan malam mengajak manusia bagaimana manusia mendapatkan ridha Allah, selamat dari azab Allah, masuk dalam surga Allah. Ini dua usaha ini terus menerus siang dan malam, dimulai zaman kakek kita Adam alaihissalam. Mulai kakek kita Adam alaihissalam sudah dimulai usaha ini. Adam alaihissalam usaha senantiasa mengajak anak cucunya kepada Allah SWT, untuk taat kepada Allah, sehingga menjadi kekasih-kekasih Allah. Iblis dan anak cucunya dan pengikut-pengikutnya terus siang dan malam mengajak manusia untuk maksiat kepada Allah, untuk neraka Allah. Jadi selama dunia ini masih dunia, ya terus begitu itu. Tidak akan ada suasana aman, tenang, itu nggak akan ada sampai kiamat. Terus antara hak dan batil, antara usaha para nabi dan usaha iblis terus berjalan. Iblis juga punya pengikut-pengikut dari kalangan jin dan manusia, dari generasi ke generasi. Usaha ini terus diteruskan sampai kepada Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, Kisra. Semua usaha kebatilan, bentuknya apa saja. Usaha yang mengajak lalai kepada Allah, apapun bentuknya, sumber-sumbernya itu hakikatnya usaha dari iblis, laknatullah. Sampai nanti menjelang kiamat, usaha itu akan terus dipimpin oleh Dajjal, Ya'jud Ma'jud, terus nggak ada habis-habisnya. Begitu juga usaha para nabi, para rasul. Nabi wafat, diteruskan nabi yang lain. Nabi wafat, diteruskan nabi yang lain. Sampai yang terakhir adalah yang mulia baginda Muhammad SAW.
Setelah baginda Nabi, Allah bangkitkan para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama, aulia-aulia, orang-orang soleh, pejuang-pejuang, terus menerus. La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Nabi menjanjikan bahwa akan ada satu golongan dari umat ini, dari umat yang mulia baginda Muhammad SAW, akan ada satu golongan yang terus zahirina 'alal haq. Mereka zahir, mereka menampakkan kebenaran, tidak peduli dengan siapa saja yang menentang sampai hari kiamat. Semoga termasuk kita malaikat. Jadi ini memang sudah janji Allah kepada umat ini, akan senantiasa ada itu orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi. Kita ikut tidak ikut ya tetap ada saja. Jadi usaha agama ini bukan kalau saya ikut nanti maju, kalau saya tidak ikut maju, tidak. Kalau kamu ikut ya kamu beruntung, kalau kamu tidak ikut ya kamu sendiri yang rugi. Allah akan memilih orang-orang lain. Innallaha yab'atsu 'inda ra'si kulli ma'ati sanah li hadhil ummah man yujaddidu laha amra diniha. Dalam satu hadis, setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan orang-orang yang memperbaharui agama ini. Agama yang dalam keadaan loyo dan merosot, Allah akan bangkitkan setiap 100 tahun orang-orang yang memperbaharui lagi. Terus beruntunglah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembaharu-pembaharu agama. Pembaharu itu maksudnya bagaimana? Suasana agama seperti baru lagi, maksudnya pembaharu. Bukan agama dirubah-rubah, bukan. Pembaharu maksudnya suasana agama seperti baru lagi. Maka sunahkan Allah SWT, seorang ulama telah datang kepada Syekh Muhammad Ilyas. Saya punya kefahaman bahwa Tuhan ini termasuk yang dijanjikan oleh Nabi, orang yang dibangkitkan oleh Allah untuk memperbaharui agama. Agama ini jadi seperti baru lagi. Maka Syekh Muhammad Ilyas, bukan, saya bukan itu. Lah kamu ini apa? Saya orang muslim biasa. Yang namanya pembaharu itu bukan saya ini. Yang namanya pembaharu itu orang-orang yang jauhlah ke rumah-rumah itu. Di mana orang yang tadinya tidak kenal Allah menjadi kenal Allah, yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak tahu sunnah jadi kenal sunnah. Itulah pembaharu, bukan saya. Jadi sunnah malaikat Allah Ta'ala, janji Allah telah ditunaikan oleh Allah. Ini dalam zaman yang sudah hiruk pikuk tidak karu-karuan ini, sunnah malaikat. Ada saja orang yang bangkit agama, itu ada saja di seluruh dunia. Kalau melihat hiruk pikuknya zaman, fitnah-fitnah zaman ini, seolah-olah sudah tidak mungkin ada kebangkitan lagi. Tetapi janji Allah itu pasti. Dalam suasana yang sudah seperti ini, kebatilan telah merajalela hampir ke setiap rumah, hampir ke setiap tempat di seluruh dunia ini. Masih ada juga orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah untuk agama seluruh dunia. Di negeri Arab, di Eropa, di Amerika, di Indonesia, di kota, di kampung-kampung. Ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Kalau umat yang terdahulu sebelum yang mulia baginda Muhammad SAW, itu Nabi wafat, maka diganti Nabi lagi, Nabi wafat, diganti Nabi lagi. Tapi umat ini tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi. Tapi Allah senantiasa membangkitkan dari umat ini orang-orang yang meneruskan perjuangan para Nabi, perjuangan para Rasul. Terus ada dari generasi ke generasi. Inilah dakwahnya para Nabi, mengajak orang untuk mengingati Allah, mengajak orang untuk memikirkan akhirat. Dakwahnya syaitan, ngajak manusia lupa kepada Allah, ngajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah, melupakan negeri akhirat. What can I do? I need Allah, and our hearts all over the world tonight. So there's hearts all over the world tonight. Wish I was smarter when I was younger, found something better, maybe a winner, and I'm so glad to be yours. It's my life that you won't have, 'cause if I got you